Assalamualaikum sahabat-sahabat, dulur-dulur pecinta anggungan dimanapun kalian berada. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini saya Kang Lolo dari pasukan Pelangi jalan-jalan bersilaturahmi ke tempat Akang Eri, yaitu di Kampung Jangli, Semarang Selatan. Bagaimana kisah Kang Eri beternak, suka duka beternak juga, kita interogasi. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Kang Cahyo. Halo Kang Eri. Sahabat-sahabat pecinta anggungan di mana kalian berada, inilah sosok Kang Eri yang akan kita konten untuk hari ini, yaitu tentang suka duka beternak. Ini untuk pertama Kang Eri itu beternak itu mulai tahun berapa? Kok bisa langsung ingin beternak dengan kita? Apa dulu waktu pertama itu coba-coba atau gimana? Bisa diceritakan? Kalau puter pelung ini dulu saya sebenarnya udah lama, udah kisaran 8 tahun, cuman waktu itu memang puter pelung itu belum seperti sekarang ini, rame sekarang ini. Oh gitu. Karena memang saya suka suaranya, ini puter kok suaranya kok panjang sekali, beda kayak puter-puter yang lain. Waktu itu saya sudah mulai beternak dan sampai sekarang pun indukan itu masih ada. Wah, tertua. Itu simpan ya? Masih saya simpan di sini. Ini gini kan, ini kan banyak teman-teman pecinta anggungan kan ingin juga beternak seperti Kang Eri. Nah, untuk yang diperhatikan pertama dalam beternak itu kandang yang ideal itu seukuran berapa kan? Dan juga induknya itu yang bagaimana kan? Karena puter pelung itu kan tidak hanya melung, ada yang duduk juga. Itu bisa dijelaskan gimana kan? Untuk Kang Eri. Ini saya jawab kalau kita mau beternak dulu. Kalau kita mau beternak itu pertama yang harus kita perhatikan, kita harus siap satu tempatnya. Tempat harus ada dulu. Kedua, tempat itu ya kayak sini, kalau saya ada ruangan kosong ini, saya pakai ruangan ini. Kalau tidak ada ya, tapi harus diperhatikan apakah itu aman, nyaman dari gangguan predator, misalnya kucing. Kadang-kadang kan kita kalau di kampung banyak kucing gitu itu ya. sangat mengganggu sekali kalau kita beternak burung-burung. Ya semua burung sih kalau ada Bahaya Kang ya. bahaya. Tidak nyaman ya, mungkin ya. Nyaman, Itu Kang ya. bisa kadang produksi bisa terganggu, macet dan lain-lain. Kalau ukuran kandang saya biasa memakai ini. Oh, kandang besi ini sudah cukup Kandang ya? besi ini sudah cukup kalau menurut saya. Ini di samping aman dari tikus juga pas lah. Kalau untuk satu pasang induan itu sudah pas. Oh, gitu kan. Terus juga praktis. Kita nggak perlu repot-repot karena wadah kotoran ini juga cukup. Kalau ibaratnya kita malas 1 bulan ini biasa dibersihkan 1 bulan sekali juga nggak apa-apa, tapi ya tetap bau kalau mama nggak dibersihkan. Nah, kalau untuk penjodohan kan, ini kan mungkin teman-teman kan tidak semua bisa memilih puter pelung. Yang ciri-ciri yang baik itu seperti apa kan untuk memilih puter pelung untuk induan, gitu. Selain dari jenis suara juga. Kalau untuk ciri-ciri fisik saya kurang begitu suka. Saya cenderung dari dulu kalau main burung saya dengarkan, saya suka, harga cocok saya beli. Oh gitu ya. Iya, itu lebih mudah daripada kita ciri-ciri leher gini lah, paruh gini, kadang suara kadang bleset atau enggak sesuai. Saya lebih cenderung suka beli di peternak, ibaratnya suara indukannya, suara indukan betina seperti ini, suara indukan jantan seperti ini. Terus kakak-kakaknya gimana, saudara-saudaranya suaranya gimana. Berarti Kang Eri beli induan harus langsung di peternak ya. Jadi Bisa biar tahu. di peternak, kita bisa beli di peternak atau setidaknya kita dengar suara. Gitu. Nggak usah ke peternak lah, nggak usah ke peternak, ke penjual, ke pedagang, ke pasar, nggak apa-apa. Kalau bisa, kalau memang kita ngejar suara, kita harus dengar dulu suaranya. Induan itu bagaimana? Sekiranya itu bagus, ya kita ambil. Nggak apa-apa.
Kan kadang kalau kita ke peternak apalagi peternak besar itu memang Wah, ya harganya mahal tuh, Kang. harganya Itu ya, kadang pelung itu ya. mahal. Makanya tidak usah ibaratnya ya bisa ke peternak. Saya tidak menganjurkan harus ke peternak, enggak. Ke penjual burung itu di pasar enggak apa kadang kan sekarang banyak di postingan itu yang menawarkan. Oh iya. Asal suaranya cocok itu bisa kita ambil buat induan. Untuk usia sebaiknya Ideal usia untuk ternak induan itu Untuk berapa ya? induan itu. Mungkin sahabat-sahabat juga ingin tahu, Kang. kalau kita mau ternak sebenarnya putar pelung kalau dari pengalaman saya usia 5 bulan sudah bisa produksi. Oh, 5 bulan. 5 bulan itu kalau kita rawatan bagus 5 bulan itu burung sudah bisa produksi. Tapi lebih baiknya kalau menurut saya untuk beternak itu kita ambil di induan usia 1 tahun ke atas. Wah, iya ya. Mungkin lebih matang mungkin ya. Satu lebih matang, kedua kita sudah tahu mentoknya suara induan itu gimana. Karena jangka usia 5 bulan sampai 1,5 tahun itu suara induan pelung itu kadang masih belum stabil. Oh gitu ya. Jadi kita nanti Masih bisa berubah berarti, masih Kang. bisa. Karakter itu masih bisa berubah ya? Masih. Apa itu bisa dipengaruhi dengan mungkin ini kan ada tadi mungkin bisa menggunakan jamu kan supaya burung itu suaranya lebih besar atau gimana, Kang? Kalau tipe suara, karakter suara itu tidak bisa berubah. Oh, tidak bisa berubah. Jadi jangan salah kalau untuk jamu rawatan itu hanya sekedar kita memaksimalkan suara burung. Oh, memaksimalkan. Iya. Burung itu tipe suara tinggi, panjang. Kadang kalau kita perawatan kurang maksimal, dia tidak bisa memunculkan suara topnya dia. Oh, Jadi jadi harus kembali perawatan perawatan harus harus. diperhatikan ya, kayaknya. Oh, gitu ya. Nah, kalau itu kan apa namanya? Ini kan perawatan untuk bulan-bulan ini kan cukup sulit, kan? Apalagi kita menghadapi musim yang sering hujan ini kan. Otomatis kan teman-teman sahabat-sahabat anggungan kan ingin tahu kan apa mungkin untuk menghadapi mungkin ada jamu khusus atau bagaimana, kan? Kalau untuk jamu, saya rasa yang di pasaran itu udah bagus. Pokoknya kita intinya, kadang yang salah itu kita sering lengah. Kadang kita nggak kontrol tiap hari ngasih makan, tapi burung kok Lentruk kelihatan gitu ya? lentruk. Kita sakit itu ya? Biasanya dia udah itu kayak semacam rambu. Dia sudah kalau nggak seperti biasanya. Contoh seperti ini kondisi kan bulunya berdiri semua. Kalau kita nggak ngasih pertolongan, kita lengah, kita diamkan saja, nggak peduli, ini nanti sakit. Waduh, bahaya kan ya? Sakit. Makanya kalau kita tiap hari ngasih makan, tiap hari itu kita sambil kontrol kondisi induan. Induan itu kalau kondisinya kurang baik langsung saja kita kasih jamu apa. Ya, kalau untuk penjemuran kan burung puter juga harus minim berapa setengah jam atau 1 jam biar terkena sinar matahari karena proses untuk saat ini kan menghadapi bulan-bulan seperti ini kan cuaca berubah-ubah. Itu Yeah. gimana, Pak? Untuk saya kalau burung buat kontes itu harus rutin. Sebenarnya kalau ada panas itu sekitar kita paling lama 1 jam lah. Satu jam itu harus 1 jam paling lama itu harus istilahnya mambu sinar kalau orang Jawa mambu sinar didi itu ya, tiap hari ya. penting sekali. Untuk induan enggak harus, kadang seminggu sekali enggak apa-apa. Kalau situasi di kandang saya ini kan sinar masuk, jadi saya tidak perlu sering-sering jemur di luar. Sinar sangat penting, Mas, tapi kalau ibaratnya kita nggak sempat, dia nggak rewel-rewel banget kalau buat induan. Asal seminggu sekali dikeluarkan nggak apa-apa, jangan sampai tidak sama sekali. Kalau untuk PJN itu untuk mandiri itu sekitar umur berapa ya, Kang? Karena kan kadang kan belum dewasa tapi induknya sudah betul lagi. Itu untuk pemisahan dari anakan lepas dari induknya itu umur berapa, Kang?
Itu kita lihat dari karakter indukan itu dulu. Piye itu mulai disapeh kalau induknya sudah mulai terganggu kalau saya. Itu kalau induknya bertelur, ngeram lagi, piye itu masih di situ. Sepanjang piye itu belum diganggu sama induknya, belum diusir sama induknya, saya biarkan. Di sini kan saya juga ada contohnya. Berapa ini baru ini kakaknya kemarin waktu usia induknya sudah nelor 1 minggu baru saya angkat karena induknya tidak merasa terganggu. Biasanya usia 1,5 bulan, 1 bulan itu sudah siap sapeh. Oh, berarti cepat ya Kang ya? Berarti 1 tahun bisa 2 kali atau 3 kali produk gitu Kang? Untuk putar itu sendiri, putar sendiri. Kalau 1 tahun saya jarang hitung ya. Pokoknya saya patokan saya kalau indukan-indukan produktif sehat Ya. itu jarak 1 minggu setelah sapeh itu pasti nelur. Pasti nelur. Berarti 2 bulan kurang ya? 2 bulan kurang. 1 bulan produk sekali bisa. 1 bulan produk sekali berarti kisaran 1 tahun itu kalau tidak ada kendala dari produksi induk apa induk sakit itu ya bisa 12 pasang. Itu lebih cepat lagi kalau kita pakai jasa babuan itu. Oh iya, karena kadang pakai babuan ya. Babuan cepat. Nah, ini Kang, untuk pemasaran Kang. Untuk pemasaran itu minimal itu burung itu umur berapa? Diusahakan kalau saya sering jual itu di usia 1,5 sampai 2 bulan. Tapi sebenarnya lebih aman di 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan itu lebih aman. Ini suka dukanya selama Kang Eri bekerja. Ini bisa diceritakan ya ke teman-teman. Karena teman-teman juga ingin mendengar seorang peternak kan pasti ada suka dukanya. Apa Kang? Sukanya apa? Dukanya apa gitu loh. Sukanya itu ya kalau apa ya kayak sekarang ini Ya. ini kita banyak sukanya karena pasaran putar pelung ini rame, peminatnya banyak. Alhamdulillah ini peminatnya banyak tahun-tahun ini. Jadi ya sering laku lah. Nggak kadang sampai kewalahan ini pemesan-pemesan ini sampai saya itu mau nyimpen tuh susah. Nyimpen buat saya sendiri itu susah. Makanya Karena buat penerus tuh Kang ya. Iya. Buat penerus itu Ini ya. suara kakaknya mana? Kakaknya udah laku. Terus saya dukanya itu kalau pengalaman saya di musim-musim pancaroba ini pasti ada, kalau kita lengah pasti ada burung mati. Waduh. Terus kalau burung banyak segini, memang kita kendala di apa? Penjamuan. Capek saya, Capek burung ya. segini kan capek. Satu-satu ya. Tapi ya kalau kita sekedar untuk mengisi waktu luang, kadang nggak ada kerjaan malah 1 blok ini dulu, ini dikasih jamu, besok 1 blok sini, besok sini, itu nggak terasa. Jadi nggak harus 1 hari ya penjamuan itu harus selesai. Dukanya itu. Ini kan yang Eri kan tidak hanya juga peternak, putar burung, ada putar apa aja tuh Kang? Ini ada macam-macam putar kan, ada putar bloro, ada putar macam-macam. Sebenarnya tuh kalau putar sendiri itu jenis itu ada berapa kan? Karena saya lihat orang yang beternak putar peluk itu pasti ada putar-putar yang lain, karena banyak sahabat-sahabat juga bingung kok putar kok jenisnya banyak gitu kan. Untuk jenis putar itu banyak. Kalau saya sebutkan satu persatu, saya sendiri nama-namanya sulit banyak yang lupa. Cuma kita ambil Gampangnya aja ya. Ambil gampangnya saja. Kita mau terjun kemana? Nah gitu ya. Ke suara ya kita ambil putar pelung. Oh gitu ya. Kalau ke hias ya contohnya blorok jambul itu banyak, ada banyak kan, tengerin jambul, blorok jambul, terus apa itu namanya susah-susah. Jadi saya kalau nginget-nginget agak malam udah tua. Ini gini Kang. Itu manfaatnya juga banyak juga. Kadang kalau
saling mengisi lah. Kalau yang masih rame putar pelung, kadang yang hias ini bisa kita ambil buat babuan. Oh, gitu ya. Itu sebaliknya juga. Waktu putar hias ini rame, sekarang ini rame. Kadang putar pelung itu kalau ngelola bisa 4 ekor tuh ada. Punya saya pernah ngelola itu 4 ekor kuat. Berarti Kita untuk memacu salah satu indukan biasanya usia 1 minggu saya kasihkan yang ibaratnya indukan itu ada juga usia 1 minggu saya jadikan satu manfaatnya. Nah, ini untuk saudara semua sahabat-sahabat pencinta anggungan dimanapun kalian berada. Jadi apa yang dikerjakan oleh peternak tidak semudah apa yang kita lihat. Jadi dari hal ini kita banyak pembelajaran dan juga mungkin Kang Eri sendiri dari nol sampai sekarang ini untuk banyak puter-puternya mungkin bisa menjadi contoh ataupun masukan buat teman-teman dimanapun kalian berada. Ini untuk pesan-pesan semua untuk pemula ataupun sahabat-sahabat yang ingin belajar kan? Apa pesan-pesan terakhir kan? Supaya mereka bersemangat dan tidak patah arang, karena kadang kalau beternak mereka gagal kan tidak bersemangat. Kira-kira apa motivasi buat saudara-saudara jadi mereka bersemangat untuk beternak? Kalau kita mau mengawali semua usaha ya nggak cuma burung lah, semua usaha tetap kita harus didasari senang dulu. Terus kita jangan beranggapan aku nggak punya modal. Kita mulai saja dari modal seminimal mungkin yang kita punya. Jangan memburu nafsu harus langsung indukan mahal, materi mahal. Kita mulai dari materi kecil dulu, materi kecil kita sudah bisa seneng sambil kita belajar, kita tingkatkan satu tingkat sampai kita sampai ke ya seperti saya ini. Memang saya berawal dari nol ya. Dulu malah harga belum segini kan nggak ngira. Putar pelung itu udah ngira kalau sekarang harga. Jadi step by step belajar dari yang rendah dulu Kang, tidak mungkin langsung di atas posisi itu Kang ya. Ya. Gitu ya. Operasional harus kita perhitungkan juga. Kita beli banyak operasional kita nggak mampu. Jangan nanti tengah jalan kita jatuh. Mending kita satu pasang kita udah bisa kalkulasi ini kebutuhan pakan 1 bulan berapa, kebutuhan jamu kita udah bisa jualnya, kita bisa dapat hasilnya, kita beli lagi, kita bisa ngira-ngira saya 2 pasang pasti habis gini, 1 bulan pasti habis berapa kilo. Kita mulai dari itu aja. Tapi ya lagi-lagi kita Ini saya berbicara bagi teman-teman yang ibaratnya di level pemula yang modal itu kita modal kecil, terbatas ya. modal terbatas Ya. Untuk pemula modal terbatas, jangan patah semangat, pasti bisa, insya Allah bisa. Dan jangan lupa berdoa. Nah benar, ini penting Kang. Nah, betul Kang. Yaudah mungkin demikian ilmu dari acara konten hari ini. Sahabat-sahabat bisa belajar dari apa yang tadi disampaikan oleh Kang Eri. Semoga bermanfaat. Sekali lagi pasukan pelangi jalan-jalan, apabila ada kesalahan minta maaf yang sebesar-besarnya, kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Eri. Sama-sama Kang Cahyo. Jangan kapok. Ya. Sampai jumpa teman sahabat-sahabat.